Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aisyah Ananda Raharjo, mahasiswi semester 1 dari kelas S1B dengan nomor pokok mahasiswa 2023015000661, program studi bimbingan dan konseling Universitas Indraprasta PGRI. Untuk memenuhi tugas mata kuliah saya pada mata kuliah agama, maka dari itu saya akan menjelaskan tentang akhlak dalam Islam. Sebelumnya, ada yang udah tahu tentang akhlak? Akhlak itu apa sih? Yuk kita bahas bareng-bareng. Apa itu akhlak dalam Islam? Dalam Islam, akhlak mengacu pada perilaku, sikap, dan moralitas seseorang. Akhlak mencakup aspek etika, moralitas, dan tata krama yang diatur oleh ajaran agama Islam. Akhlak adalah bagian penting dari ajaran Islam yang melibatkan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Jadi, pengertian akhlak dapat diartikan sebagai tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, diawali dari proses latihan yang menjadi kebiasaan, bersumber dari dorongan jiwa untuk melakukan perbuatan dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Untuk lebih jelasnya, ada perbedaan tentang akhlak dan ilmu akhlak. Lalu apa bedanya akhlak dengan ilmu akhlak? Akhlak adalah yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dilakukan sengaja yang muncul dari dorongan jiwa secara spontan. Ilmu akhlak adalah ilmu yang mempelajari dan memberi petunjuk bagaimana berbuat kebaikan dan menghindar dari keburukan sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya adalah konsep akhlak dalam Islam. Yang pertama ada takwa. Takwa adalah konsep penting dalam Islam yang mengacu pada ketakwaan dan kesalehan. Takwa melibatkan ketaatan yang dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi perbuatan dosa, dan melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua ada ihsan. Ihsan adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada kebaikan atau kesempurnaan dalam perilaku dan sikap. Ihsan melibatkan melakukan perbuatan baik dan memberikan yang terbaik dalam segala hal, baik secara lahiriah maupun batiniah. Yang ketiga ada adab. Adab adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada tata krama, sopan santun, dan etika yang baik. Adab melibatkan perilaku yang baik dalam interaksi sosial, termaksud penghormatan terhadap orang lain, sopan santun dalam ucapan dan tindakan, serta menjaga adab dalam ibadah dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada husnul khuluq. Husnul khuluq berarti memiliki akhlak yang baik. Ini mencakup sifat-sifat terpuji seperti kejujuran, keadilan, keberanian, kasih sayang, kesabaran, dan kerendahan hati. Husnul khuluq adalah sifat-sifat yang dianjurkan dalam Islam dan dianggap sebagai ciri-ciri seorang muslimin yang baik. Dan yang terakhir ada akhlak terpuji. Islam mengajarkan sejumlah akhlak terpuji yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, berbuat baik kepada orang tua, memuliakan tetangga, berbuat adil, jujur, memaafkan, murah hati, dan menghindari perilaku yang buruk seperti dusta, iri hati, dan iri dengki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 15 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfun قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم
ويتلون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Yang artinya, wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Quran Surat Al-Maidah ayat 15. Selanjutnya ada macam-macam akhlak dan contohnya. Berdasarkan pengertian akhlak, maka pada dasarnya akhlak itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada akhlakul mahmudah atau karimah, yaitu sikap dan tingkah laku yang mulia atau terpuji terhadap Allah, sesama manusia, dan lingkungannya. Sifat mulia tersebut bagi setiap muslim perlu diketahui yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sifat terpuji sangat memberikan jaminan keselamatan kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Allah. Yang kedua ada akhlakul mahmuzah, yaitu akhlak tercela. Sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah SWT, sesama manusia, dan makhluk lain, serta lingkungannya. Berdasarkan pengertian akhlak buruk, maka diharapkan agar setiap muslim menghindari sifat tercela karena ini sangat merusak kehidupan manusia, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun kehidupan bernegara, dan begitu juga hubungan dengan Allah SWT. Contoh akhlak terpuji terhadap Allah yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas itu artinya suci, murni, jernih, tidak tercampur dengan yang lain. Perbuatan seseorang dikatakan suci apabila dikerjakan hanya karena Allah semata dengan niat yang ikhlas. Menjauhkan dari riya ketika melakukan amal yang baik. Yang kedua ada bertaubat, yaitu suatu sikap menyesali perbuatan buruk yang telah dilakukan, berusaha untuk menjauhkan segala larangannya, serta melakukan perbuatan baik. Yang ketiga ada bersabar. Bersabar itu dapat menahan diri pada kesulitan dengan berbagai ujian, serta mencari ridhonya. Yang keempat ada bersyukur. Bersyukur yaitu suatu sikap memanfaatkan sebaik-baiknya yang bersifat fisik maupun non-fisik, dan meningkatkan amal soleh dengan bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kelima ada bertawakal, yaitu berusaha seoptimal mungkin dan berdoa menyerahkan semuanya kepada Allah untuk meraih sesuatu yang diharapkan. Selanjutnya ada contoh akhlak tercela. Yang pertama ada takabur. Takabur ini adalah sikap menyombongkan diri dan tidak mengakui kekuasaan Allah di alam ini. Adapun yang menyebabkan seseorang menjadi takabur, yaitu karena rupa tampan atau cantik, kedudukan jabatan yang tinggi, kekayaan, dan yang lain sebagainya. Salah satu ayat Allah yang menerangkan ketakaburan manusia dalam Quran Surat An-Nahl ayat 29 yang artinya, maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya, pasti itu seburuk-buruknya tempat orang menyombongkan diri. Yang kedua ada murtad. Murtad yaitu mengganti keyakinan diri dan beralih ke keyakinan yang lain dari agama Islam. Singkatnya, keluar dari agama Islam, maka akan mendapatkan hukuman ridhoh atau hukuman mati saat di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 217 yang artinya, barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan yang terakhir ada munafik. Munafik yaitu sikap seseorang yang menampilkan dirinya berpura-pura atau tidak tulus hatinya mengikuti ajaran Allah, dan ini termaksud sifat berkhianat. Khianat pun diartikan perbuatan menipu dan menurunkan martabat dirinya, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 67 yang artinya, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh yang mungkar dan mencegah perbuatan yang makruh, dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula.
Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Adapun tanda-tanda orang munafik menurut sebuah hadis Rasulullah, yaitu tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu apabila berkata dusta, apabila berjanji ia ingkar, apabila dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Materi terakhir ada manfaat dari akhlak baik. 1. Dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad selalu mengajarkan kepada umatnya untuk memiliki akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Di dalam sebuah hadis menyatakan bahwa seorang muslim yang berperilaku akhlak terpuji akan selalu dekat dengan Nabi Muhammad SAW. 2. Memperoleh kedudukan tertinggi saat di akhirat. Seorang muslim dengan akhlak terpuji membuat dirinya bisa memperoleh kedudukan tertinggi saat di akhirat. Yang ketiga, ada timbangan akhlak baik, mahmudah atau akhlak terpuji akan mempengaruhi timbangan saat hari kiamat nanti. Dengan akhlak terpuji, seorang muslim dapat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai akhlak dalam Islam. Semoga dapat membantu. Saya Aisyah Nandara Harjo, pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.